warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Putri Endang Lestari dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Adibuana Surabaya. NIM saya 175500052. Di sini saya akan mempresentasikan dalam mata kuliah operasional riset perihal permasalahan menggunakan metode stepping stone. Contoh soal, terdapat 3 pabrik masker, yaitu pabrik A, pabrik B, dan pabrik C, yang akan mengirimkan masker ke 3 kota, yaitu kota 1, kota 2, dan kota 3, di mana pabrik A, pabrik B, dan pabrik C memproduksi atau suplai masker masing-masing 150 kotak, 175 kotak, dan 275 kotak. Dan kota 1, kota 2, dan kota 3 memiliki permintaan atau demand masing-masing 200 kotak, 100 kotak, dan 300 kotak. Ongkos angkut dalam ribuan rupiah dari masing-masing pabrik ke kota adalah sebagai berikut. Berikut merupakan contoh tabel untuk ongkos angkutan dalam ribuan rupiah. Jika dalam ribuan rupiah, contoh dari pabrik A ke kota 1 merupakan 6 yaitu berarti kan 6.000 rupiah. Sedangkan biar kita lebih mudah makanya dikemas seperti ini. Jadi pabrik A ke kota 1 yaitu 6, dari pabrik A ke kota 2 yaitu 8, pabrik A ke kota 3 yaitu 10, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara pabrik mengalokasikan pengiriman masker dari ketiga kota penjualan agar biaya pengirimannya minimum? Penyelesaian pertama, mencari solusi awal menggunakan NW corner. Sesuai dengan tabelnya di sini untuk yang penyelesaian menggunakan metode NW corner yaitu dari sebelah kiri atas, yaitu melalui dari pabrik A terlebih dahulu. Di sini dari pabrik A ke kota 1. Kota 1 memiliki permintaan yaitu 200 kotak. Sedangkan suplainya hanya menyediakan 150. Maka kita tuliskan di pabrik A kota 1 yaitu 150. Dari kota 1 berarti belum memenuhi dari permintaannya. Maka kita lompat ke pabrik B. Ambil ke pabrik B. Di pabrik B terdapat suplainya yaitu 175. Kita ambil 50 untuk ditaruh di kota 1 untuk melengkapi permintaan kota 1 yaitu 50. Setelah itu kita melangkah ke kota 2. Dari kota 2 mereka hanya menginginkan 100 kotak. Sedangkan di suplainya tadi ada 175 dan sudah diambil 50. Jadi tinggal 125. Sedangkan permintaan dari kota 2 yaitu hanya 100. Maka kita tuliskan di situ 100. Setelah itu kita melangkah ke kota ketiga. Dari kota ketiga ini tadi suplainya dari pabrik B ke kota 3 tersisa hanyalah 25. Maka kita tuliskan 25 dari pabrik B ke kota 3. Setelah itu sedangkan dari kota 3 sendiri itu menginginkan 300, maka kita harus memberikan 275 kotak lagi. Dari pabrik C menyediakan 275 kotak, maka kita taruh di situ dari pabrik C ke kota 3. Jadi dari kota pertama, kota 2, dan kota ketiga akhirnya memenuhi. Maka didapatkan biaya pengirimannya yaitu 150 dikalikan dengan 6
ditambah 50 dikalikan dengan 7 ditambah 100 dikali dengan 11 dan 25 dikali 11 dan ditambah 275 dikalikan dengan 12, maka hasilnya yaitu 5.925. Jika dalam bentuk rupiah maka 5.925.000 rupiah. Lalu kita masuk kepada penyelesaian yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode stepping stone atau metode batu loncat. Di sini yang pertama yaitu kita masukkan ke tiap-tiap kotaknya seperti tabel yang ada di NW corner tadi. Setelah itu kita mencari sel kosong dimulai dari A2 yaitu di sini di A2 yaitu 8. Habis itu melangkah ke A1 di mana A1 yaitu 6 dan melangkah kembali ke B1. Setelah B1 yaitu melangkah lagi ke B2. Jadi ketika di A2 mereka bertanda plus, terus habis itu dari angka dari A2 tadi menghasilkan nilai 8. Setelah itu ke A1 yaitu bernilai dengan negatif, yaitu negatif 6. Jadi 8 dikurangi 6. Setelah itu dari A1 melangkah ke B1. Melangkah ke B1 yaitu bernilaikan positif. Jadi 8 dikurangi 6 ditambah dengan 7. Setelah itu B2 dari B1 melangkah ke B2. Dari B1 melangkah ke B2 yaitu di B2 bernilaikan negatif. Maka 8 dikurangi 6 ditambah 7 dikurangi dengan 11. Maka hasilnya yaitu negatif 2. Terus itu untuk yang kedua, mencari sel kosong yang kedua, kita ambil dari A3, dari pabrik A ke kota 3. Dari pabrik A ke kota 3 bernilaikan positif. Terus itu dari pabrik A ke kota 3 melangkah ke, dari kota 3 melangkah ke pabrik B, dimana dari kota 3 ke pabrik, dari pabrik A kota 3 ke pabrik B kota 3 yaitu bernilaikan dengan negatif. Jadi 10 dikurangi negatif 10 dikurangi 11. Setelah itu dari pabrik B kota 3 kita melangkah ke pabrik B kota pertama. Dari pabrik B kota ketiga ke pabrik B kota pertama yaitu bernilaikan positif, yaitu positif 7. Jadi 10 dikurangi 11 ditambahkan dengan 7. Setelah itu dari pabrik B ke kota 1 melangkah ke pabrik A ke kota 1 yang bernilaikan negatif atau dikurangi. Jadi 10 dikurangi 11 ditambahkan dengan 7 dikurangi dengan 6, maka hasilnya yaitu 0. Setelah itu tabel yang ketiga, kita melangkah dari
pabrik C ke kota 1. Pabrik C ke kota 1. Dari pabrik C ke kota 1, pabrik C kota 1 bernilaikan positif. Setelah itu dari pabrik C ke kota 1 melangkah ke pabrik B kota 1, maka bernilaikan negatif, yaitu 4 dikurangi 7. Setelah itu dari pabrik B kota 1 kita melangkah ke pabrik B kota 3 yang bernilaikan positif, maka 4 dikurangi 7 ditambahkan dengan 11. Setelah itu dari pabrik B ke kota 3 kita beralih ke pabrik C kota 3 yang bernilaikan negatif atau dikurangi. Jadi 4 dikurangi 7 ditambah 11 dikurangi 12, maka hasilnya yaitu negatif 4. Tabel yang keempat, kita melangkah dari C2, dari pabrik C ke kota 2. Dari pabrik C ke kota 2 kita melangkah ke pabrik C ke kota 3 yang bernilaikan negatif, yaitu 5 dikurangi 12. Setelah itu dari pabrik C ke kota 3 kita melangkah ke pabrik B ke kota 3 yang bernilaikan positif. Jadi 5 dikurangi 12 ditambah 11. Setelah itu kita beralih ke pabrik B ke kota 2 di mana bernilaikan negatif atau dikurangi, maka 5 dikurangi 12 ditambah 11 dikurangi 11, maka hasilnya yaitu negatif 7. Nah, hasil evaluasi dari sel kosong tadi sehingga didapatkan yaitu A2 sama dengan 8 dikurangi 6 ditambah 7 dikurangi 11 sama dengan negatif 2. Dari A3 yaitu sama dengan 10 dari sel kosong yang kedua yaitu A3 sama dengan 10 dikurangi 11 ditambah 7 dikurangi 6 sama dengan 0. Setelah itu dari tabel ketiga yaitu C1 sama dengan 4 dikurangi 7 ditambah 11 dikurangi 12 sama dengan negatif 4. Dan dari tabel yang terakhir tadi yang keempat yaitu C2 sama dengan 5 dikurangi 12 ditambah 11 dikurangi 11 sama dengan negatif 7. Nah, karena masih terdapat nilai negatif, maka dipilih negatif yang paling terbesar yaitu negatif 7 pada pengiriman pabrik C ke kota 2. Setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar, pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif, di mana dalam hal ini adalah 100. Tambahkan unit terkecil tersebut ke lompatan yang bernilai positif dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif. Kita dapatkan tabel baru seperti ini. Setelah itu kita melakukan cara seperti tadi, di mana dari A2 ke 2C, dari 2C ke 3C, dari 3C ke 3B, dari 3B ke 1B, dari 1B ke 1A, maka diperoleh 8 dikurangi 5 ditambah 12 dikurangi 11 ditambah 7 dikurangi 6 sama dengan 5. Setelah itu yang kedua kita melalui dari A3. Dari A3 kita melangkah ke 3B. Dari 3B kita melangkah lagi ke 1B. Dari 1B kita melangkah lagi ke 1A, maka diperoleh
10 dikurangi 11 ditambah 7 dikurangi 6 sama dengan 0. Setelah itu kita masuk ketiga, tabel ketiga. Kita melewati dari B2 terlebih dahulu. Dari B2 kita melangkah ke C2. Dari C2 kita melangkah ke C3. Dari C3 kita melangkah ke B3. Dari B3 kita melangkah ke B2. Maka diperoleh 11 kurangi 5 ditambah 12 kurangi 11 sama dengan 7. Penyelesaian ketiga atau tabel ketiga, yaitu kita melalui dari C1. Dari C1 kita melangkah ke B1. Dari B1 kita melangkah ke B3. Dari B3 kita melangkah ke C3. Dari C3 kita melangkah ke C1. Maka hasilnya diperoleh C1 sama dengan 4 dikurangi 7 ditambah 11 dikurangi 12 sama dengan negatif 4. Berikut merupakan evaluasi sel kosong tadi. Nah, di sini masih terdapat nilai negatif, maka dipilih negatif yang paling terbesar, yaitu negatif 4. Pada pengiriman pabrik C ke kota 1, setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar, pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif, di mana dalam hal ini adalah 50. Tambahkan unit terkecil tersebut ke lompatan yang bernilai positif dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif, sehingga didapatkan tabel baru seperti ini. Lalu kita lakukan seperti pertama, dimana kita mencari sel kosong kembali. Kita awali dari A3. Dari A3 kita melangkah ke C3, ke 3C. Ke 3C, setelah itu dari 3C kita melangkah ke 1C atau C1. Setelah dari C1 kita melangkah ke A1 atau 1A. Maka diperoleh A3 sama dengan 10 dikurangi 12 ditambah 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Setelah itu tabel kedua, kita lewati dari A2. Dari A2 kita melangkah ke 2C atau C2. Setelah itu dari C2 kita melangkah ke C1 atau 1C. Dari C1 kita melangkah ke A1 atau 1A. Dari 1A kita melangkah ke 2A atau A2. Maka diperoleh A2 sama dengan 8 dikurangi 5 ditambah 4 dikurangi 6 sama dengan 1. Tabel yang ketiga, kita mulai dari B1. Dari B1 kita melangkah ke B3. Dari B3 kita melangkah ke C3. Dari C3 kita melangkah ke C1. Dari C1 kita melangkah ke B1. Maka diperoleh B1 sama dengan 7 dikurangi 11 ditambah 12 dikurangi 4 sama dengan 4. Tabel yang keempat, kita lewati dari B2 terlebih dahulu. Dari B2 kita melangkah ke C2. Dari C2 kita melangkah ke C3. Dari C3 kita melangkah ke B3. Dari B3 kita melangkah ke
B2. Maka diperoleh 11 dikurangi 5 ditambah 12 dikurangi 11 sama dengan 7. Maka dari evaluasi dari penyelesaiannya tadi masih terdapat nilai negatif. Maka diperoleh negatif terbesar yaitu negatif 4. Pada pengiriman pabrik A ke kota 2. Setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar, pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif, di mana dalam hal ini adalah 125. Tambahkan unit terkecil tersebut ke lompatan yang bernilai positif dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif, sehingga didapatkan tabel baru seperti ini. Lalu kita selesaikan dengan mencari sel kosong kembali. Kita lewati dari A2 terlebih dahulu. Dari A2 kita melangkah ke C2. Dari C2 kita melangkah ke C1. Dari C1 kita melangkah ke A1. Maka diperoleh 8 dikurangi 5 ditambah 4 dikurangi 6 sama dengan 1. Tabel yang kedua, kita lalui dari B1. Dari B1 kita lewati ke B3. Setelah B3 kita lewat ke A3. Dari A3 kita lewat ke A1. Maka diperoleh B1 sama dengan 7 dikurangi 11 ditambah 10 dikurangi 6. Maka hasilnya yaitu 0. Tabel yang ketiga, kita lalui dari B2. Dari B2 kita lewati ke C2. C2 kita lewat ke C1. Setelah itu dari C1 kita ke A1. Dari A1 kita ke A3. Dari A3 kita ke B3. Maka diperoleh 11 dikurangi 5 ditambah 4 dikurangi 6 ditambah 10 dikurangi 11. Hasilnya yaitu 3. Setelah itu kita tabel keempat, kita melangkah dari C3. Dari C3 kita melalui C1. Dari C1 kita melalui ke A1. Dari A1 kita melalui ke A3. Maka diperoleh C3 sama dengan 12 kurangi 4 ditambah 6 dikurangi 10 sama dengan 4. Berikut hasil evaluasinya. Dari evaluasi yang penyelesaian kelima ini, tidak terdapat nilai negatif pada evaluasi sel kosong, sehingga dapat dikatakan tabel sudah optimal. Menghitung total biayanya, dari pabrik A ke kota 1, yaitu 25 dikalikan dengan 6. 25 dikalikan dengan 6 sama dengan 150, sama dengan, jika dirupiahkan, yaitu 150.000. Dari pabrik A ke kota 3, yaitu 125 dikalikan dengan 10 sama dengan 1.250. Jika dirupiahkan menjadi 1.250.000 rupiah. Dari pabrik B ke kota C,
Dari pabrik B ke kota C didapatkan yaitu 175 dikalikan dengan 11 sama dengan 1925. Jika dirupiahkan menjadi 1.925.000. Dari pabrik C ke kota pertama ke kota 1 diperoleh 175 dikalikan dengan 4 sama dengan 700. Jika dirupiahkan menjadi 700.000 rupiah. Dari pabrik C ke kota 2 sama dengan 100 dikalikan 5 sama dengan 500 sama dengan 5. Jika dirupiahkan menjadi 500 rupiah, 500.000 rupiah. Total biaya yaitu 150 ditambah 1.250 ditambah 1.925 ditambah 700 ditambah 500, maka hasilnya yaitu 4.525. Jika dirupiahkan menjadi 4.525.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya mengenai metode stepping stone. Semoga bisa mudah untuk dipahami dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.